Menurut data World Bank, Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 35 negara yang paling rawan bencana. Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, benua Indo-Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia terletak di zona Ring of Fire, di mana terdapat banyak sekali gunung api aktif. Aspek geografis ini menyebabkan Indonesia rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Salah satu wilayah yang rawan terjadi bencana gempa bumi adalah wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Wilayah Jember berada di titik yang berdekatan dengan sumber gempa potensial, yaitu subduksi lempeng Indo-Australia yang menujam ke bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Timur, atau biasa disebut juga dengan zona megatrus. Selain itu, wilayah Jember juga berdekatan dengan sumber-sumber gempa sesar aktif, baik yang ada di daratan maupun yang ada di dasar laut. Daerah Kabupaten Jember memang dikatakan rawan bencana gempa, melihat catatan sejarah gempa yang terjadi pada periode 1896 hingga saat ini. Dengan kerawanan bencana gempa bumi yang berpotensi terjadi kapan saja, masyarakat dihimbau untuk dapat memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi resiko bencana di Jember. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan masyarakat, khususnya kelompok usia anak-anak dalam mengantisipasi resiko bencana gempa bumi, maka Universitas Jember melalui program studi sosiologi melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk memberikan edukasi dan pelatihan penanganan saat terjadi bencana gempa bumi di lingkungan sekolah. Kali ini, kelompok mata kuliah Manajemen Resiko Bencana Program Studi Sosiologi melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pada kelompok anak usia dini di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan di RA Miftahus Salam yang berlokasi di wilayah Taman Gading, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Senin 21 November 2022, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pelatihan dalam mitigasi bencana gempa bumi bagi anak usia dini di lingkungan sekolah. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain yakni sosialisasi, edukasi tasiaga melalui alat peraga edukatif, game tasiaga bencana, dan praktik simulasi saat terjadi bencana menggunakan media lagu anak. Untuk bermain, sebelum bermain melihat film, nanti lihat filmnya. Setelah bermain sama kakak-kakak, nanti mau ditanya sama ibu guru. Kegiatan pertama diawali dengan sosialisasi melalui video edukatif dan penjelasan secara interaktif oleh para fasilitator kelompok. Pada tahap ini, peserta dijelaskan perihal apa itu yang disebut sebagai gempa bumi, bagaimana bahayanya, dan apa saja penyebab terjadinya gempa bumi. Gempa bumi di Sulawesi terjadi pada tahun 1927.
Kemudian kegiatan kedua yang dilaksanakan adalah permainan edukatif menggunakan alat peraga tas siaga bencana. Pada kegiatan kedua ini, diawali dengan penjelasan singkat apa itu tas siaga bencana, apa saja barang yang perlu dipersiapkan atau dibawa, dan apa saja barang yang tidak perlu dibawa. Media yang digunakan adalah kardus sebagai perumpamaan dari tas dan gambar benda-benda penting yang harus disiapkan di dalam tas siaga. Selain itu, juga terdapat gambar barang-barang non-siaga yang juga diberikan untuk dapat dibedakan antara barang siaga dan non-siaga. Itu apa? Terus kalau gempa dibawa apa tidak? Tidak. Kalau tidak dikasih kak dia. Oke. Sekarang baris ke belakang. Siswa diarahkan untuk berbaris rapi dan menghadap kedua fasilitator yang membawa kotak bertuliskan tas siaga bencana dan barang yang tidak diperlukan. Kemudian, siswa diminta mengambil gambar yang berada di kotak mika satu persatu untuk diidentifikasi apakah barang tersebut harus dibawa dalam tas siaga atau tidak. Oke, pintar. Jika gambar barang yang diambil merupakan barang penting sesuai isi tas siaga, maka akan dimasukkan ke dalam kotak bertuliskan tas siaga bencana. Dan sebaliknya, pada barang yang tidak termasuk ke dalam tas siaga, dimasukkan ke dalam kotak bertuliskan barang yang tidak diperlukan. Kegiatan kedua ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi anak-anak terkait barang apa saja yang wajib dibawa saat terjadi bencana. Setelah melaksanakan kegiatan kedua, kegiatan selanjutnya adalah simulasi saat terjadi bencana gempa bumi di sekolah. Kegiatan ketiga ini dilakukan dengan bantuan media lagu anak berjudul Kalau Ada Gempa. Kemudian diputar dan dinyanyikan dengan gerakan sesuai isi dari lagu tersebut. Berbaris keluar pukul di lapangan. Gerakan yang dilakukan antara lain yakni melindungi kepala dengan benda yang kuat seperti tas, menjauhi kaca, dan bergerak mengantri keluar untuk evakuasi diri. Selanjutnya, siswa diarahkan untuk keluar ruangan dengan tetap menutupi kepala, mengikuti tanda arah jalur evakuasi yang telah dipasang oleh fasilitator kelompok. Lindungi kepala, kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, bersiaplah antri, berbaris keluar kumpul di lapangan. Setelah keluar ruangan, kemudian siswa diarahkan untuk berkumpul di titik kumpul di pintu masuk sekolah sebelum menuju lokasi yang lebih luas lagi dan lebih aman di lapangan. Lindungi kepala, kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, bersiaplah antri, berbaris keluar kumpul di lapangan. Kegiatan ini ditutup dengan pembacaan doa dan penjelasan kesimpulan singkat oleh para fasilitator dari apa yang telah dipelajari hari ini. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ini mampu menambah wawasan murid pendidikan anak usia dini mengenai bencana gempa bumi, tas siaga bencana, dan bagaimana yang harus dilakukan saat terjadi bencana.